Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi yang cukup tajam alias anjlok 3,4% di level 6.370. Meskipun hari ini asing mencatatkan net buy di market reguler sebesar 306 miliar, tapi kita akan membahas apa yang menjadi masalah mendasar untuk anjloknya IHSG pada hari ini. Namun jika kita perhatikan pun bukan hanya IHSG saja yang turun, ada Kospi Korea yang juga koreksi 3,2%, lalu ada Nikkei Jepang koreksi 0,4%, sedangkan untuk Hang Seng Hong Kong malah naik 0,4%-an. Nah, jadi penyebab utama pelemahan atau anjloknya IHSG pada hari ini sebesar 3,4% adalah beredarnya isu ekspor satu pintu untuk komoditas, terutama untuk batu bara, lalu ada CPO dan juga mineral logam lainnya yang tentu saja membuat hari ini banyak sekali saham-saham dividen dari sektor tambang dan CPO yang mengalami penurunan yang tajam juga, guys ya. Nah, jadi merosotnya IHSG pada hari ini seiring adanya rumor yang beredar ya di antara kita para pelaku pasar terkait dengan rencana pemerintah untuk mengatur ekspor komoditas lewat satu badan khusus yang akan dibentuk oleh negara, guys ya. Nah, jadi aturannya ini masih digodok ya, masih dipertimbangkan, tapi tentu saja alasannya cukup jelas. Di mana teman-teman tahu ya bahwa rupiah kita melemah terhadap dolar, dan yang kita lihat sebenarnya dolarnya tidak menguat terlalu jauh, tapi memang rupiahnya merosot. Artinya ini adalah jelas-jelas banyak yang menjual rupiah ya guys ya untuk beralih ke dolar. Nah, penyebabnya salah satu di antaranya adalah tingkat kepercayaan investor asing yang menurun terhadap kebijakan fiskal dari Indonesia itu sendiri. Hari ini rupiah kembali melemah 0,2% di 17.751 rupiah per 1 USD yang tentu saja akan membuat market saham makin tertekan. Ini satu hal yang sudah kita pelajari kemarin, yang sudah kita bahas juga kemarin, bahwa ketika investor asing ini semakin menurun kepercayaan terhadap Indonesia, terhadap fiskal negara kita, maka yang akan terlihat indikatornya terlebih dahulu adalah mereka akan melepas rupiah, mereka akan pindah ke dolar, seperti itu ya. Mereka akan investasi di negaranya masing-masing dan akan menjual banyak saham di IHSG. Ditambah lagi, teman-teman tahu ya bahwa bentukan pemerintah yang ada di tahun lalu, yaitu Danantara, ini belum menyampaikan laporan keuangan untuk tahun 2025. Ya, alasannya sih ada keterlambatan, yang tentu saja ini tentu mencurigakan ya guys ya di mata uh, para jurnalis dan juga para ekonom. Karena tentunya yang kita butuhkan adalah hal transparansi dari Danantara itu sendiri. So, yang membuat hari ini IHSG anjlok adalah tentu saja keraguan-raguan ya atau adanya ketidakpercayaan publik ya, baik itu investor lokal ataupun investor asing terhadap badan bentukan negara yang dinilai belum bagus 100%. Kelolaannya itu belum bagus gitu ya. Karena teman-teman tahu ya, Cortex yang lebih lama lagi itu Cortex juga itu kan masih jelek pengelolaannya, dan antara juga masih belum merilis laporan keuangan. Dan akan dibentuk satu lagi ya badan yang akan mengurusi ekspor komoditas. Salah satu urgensinya adalah agar negara ini bisa mendapatkan dolar, dan ya lagi-lagi kemungkinan besar ini akan dikelola oleh Danantara gitu ya. Jadi entah ini akan menjadi badan di bawah pemerintah atau satu badan di bawah Danantara. Nah, itu yang akan kita lihat nanti guys ya. Dan tentu saja dari sisi geopolitik global juga ini membuat harga minyak semakin naik. Ini banyak ya, semakin banyak persoalan yang kita hadapi sebagai investor di bursa saham. Dan kemarin, penutupan kemarin tanggal 18, untuk crude WTI itu naik 3,3%. Meskipun hari ini kita lihat memang ada koreksi tipis ya, 0,19%, tapi angkanya masih tinggi di 104 USD per barrel. Untuk Brent oil juga
Hari ini koreksi 1% di 110 USD per barrel, tapi tentu saja mengikuti dari crude oil WTI. Untuk gold hari ini koreksi 1,2% di 4.510 USD per troy ounce. Karena kita lihat untuk di Iran sana pun masih belum stabil ya. Lalu untuk harga coal atau batu bara hari ini naik 0,6% di 132 USD per ton. Kembali ke saham, kita melihat hari ini untuk big banks gagal naik. Ada Bank Mandiri yang tadi sempat mengalami kenaikan ya ke area high di 4260, tapi closing di 4130 alias masih close di harga yang sama dengan kemarin. Sehingga kita lihat hari ini cukup netral meskipun ada ZPYUTP yang jualan, tapi ternyata ada BKAK yang masuk, guys. Langsung saja ya, kita buka datanya nih ke teman-teman. Untuk Bank Mandiri, hari ini memang ada net buy 14,3 miliar, tapi angkanya belum besar. Nah, ini melanjutkan pembahasan kita kemarin. Untuk reversal saham big banks, ya kita coba kita kelompokkan dulu ya. Untuk big banks-nya, kita bahas secara terpisah gitu. Untuk big banks, ini reversalnya harus diawali dengan adanya asing yang borong. Dan datanya akan terlihat di sini, di mana asing harus net buy dengan jumlah yang besar atau angka di atas 100-200 miliar. Itu baru tanda reversal yang kuat. Kalau akumulasinya masih tipis saja seperti ini, saya rasa ini belum menjadi sebuah patokan atau alasan kuat untuk kita borong saham big banks di harga sekarang. Yang artinya masih ada potensi saham big banks-nya bisa kembali turun. Nah, itu yang menjadi concern utama kita juga untuk di big banks. BBRI bahkan hari ini koreksi 0,6% di 3.040 per saham, dan kita lihat pun ada distribusi dari AGRX dan juga ZP, sedangkan yang akumulasi hari ini adalah domestik dan retail. Dan ya teman-teman bisa lihat untuk BBRI hari ini ada net sell asing di 99,5 miliar. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau asing belum confirm memborong kembali saham big banks. Bisa saja misalkan hari ini di net buy ya 50M, 20M seperti yang tadi di Bank Mandiri juga memang tidak terlalu besar angkanya, lalu ternyata besoknya malah net sell jumbo. Nah, ini yang sebenarnya masih bisa terjadi untuk big banks-nya. Untuk BCA hari ini koreksi 2,8% di level 5.950 per saham, dan kita lihat ada distribusi dari ZPRXTP meskipun ada AKBK yang masuk. Kita cek untuk BBCA. Tapi saya herannya gini guys, masih ada influencer yang yakin IHSG dalam waktu dekat akan naik. Padahal banyak hal yang tentu saja mengarah ke hal yang lebih negatif gitu ya. Jadi outlook kita tetap sama ya, kita tidak akan berubah dan kita akan tetap based on data. Kalau datanya belum positif, kita pun belum akan masuk lagi. Karena tentunya kita masih stay cash nih untuk di market saham. Dan ya kalau misal teman-teman sudah mengikuti kita, kita tentunya harus pintar ya dalam mengatur posisi. Kapan posisi kita untuk agresif untuk masuk beli saham dalam jumlah banyak, dan kapan kita untuk defensif. Defensif dalam hal bukan beli saham defensif, tapi defensif benar-benar kita keluar dari market, kita stay cash dan kita lihat kapan reversalnya. Jadi untuk BCA pun hari ini masih ada net sell 306 miliar. Angkanya jauh lebih besar dibandingkan akumulasi yang terjadi kemarin. Kemarin itu net buy 107M, hari ini net sell 306 miliar. Nah, ini data yang kita pelajari ya guys ya. Bisa saja berbalik net sell karena memang belum valid reversal dan asing juga masih berhati-hati untuk outlook di market saham Indonesia. BNI hari ini naik tipis 0,2% di 3.810 per saham. Ada akumulasi dari DXCC, AK, dan juga BQ. Langsung saja kita cek untuk datanya guys. BNI masih di net buy asing hari ini 24,9 miliar. Ya meskipun harga sahamnya pun tidak kemana-mana ya, masih cenderung sideways. Tapi tentu saja kalau misal teman-teman mau untuk take profit dulu, saya rasa tidak ada masalah ya. Tidak akan ada masalah dan saya rasa itu pun lebih baik. Tapi tentu saja semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Jadi disclaimer on, di awal pun sudah saya ingatkan ya ke teman-teman. Kalian mau hold, mau sell, mau buy, itu adalah atas dasar keputusan masing-masing. Di sini kita membeberkan outlook yang kita pelajari bersama-sama.
Jadi yang kita cukup concern hari ini adalah saham-saham tambang. Meskipun kalau misal dilihat ya, saham Konglok pun hari ini anjlok, guys. Tapi kita coba bahas kembali ya untuk tambang, saham-saham tambang. Jadi pemerintah ini sebenarnya ingin mengelola devisa dolar yang didapatkan dari ekspor komoditas. Perusahaan-perusahaan komoditas ini kan jatuhnya swasta. Nah, karena tidak semuanya perusahaan BUMN yang melakukan pertambangan dan melakukan kegiatan ekspor untuk mendapatkan hasil berupa dolar, maka di sini ada inisiatif ya untuk membuat penjualan ekspor itu di satu pintu. Kemarin kan ada DHE-SDA ya guys ya. Jadi harus ada cadangan dolar ya di rekening perbankan dari perusahaan-perusahaan pertambangan ini, mereka tidak bisa langsung ambil gitu ya guys ya. Dalam bentuk dolar juga mereka bisa narik dalam bentuk rupiah itu pun dibatasi. Nah itu terkait dengan DHSDA yang dulu juga sempat kita bahas. Tapi ini lebih besar lagi karena negara ingin membangun sebuah badan yang nantinya semua perusahaan yang akan mengekspor komoditas baik itu batu bara, mineral, logam, termasuk emas ya, dan juga CPO itu akan melalui satu badan khusus bentukan negara. Nah, disinilah ya letak permasalahannya. Badan-badan bentukan negara ini belum bisa running dengan apa yang diharapkan oleh publik. Baik itu publik dari dalam negeri ataupun publik dari luar negeri terkait dengan hal transparansi. Kebijakan fiskalnya pun masih disoroti oleh lembaga luar. Jadi, apa yang akan dibentuk oleh negara ini sebenarnya masih banyak diragukan, guys ya, seperti yang tadi kita bahas. Nah, ini adalah saham-saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ada beberapa saham komoditas, tapi juga teman-teman bisa lihat harga sahamnya anjlok. Ya, tapi memang ada akumulasi asing. Contohnya MDKA, lalu ada Adro, MBMA, Inco, Bumi yang akan kita bahas di sini juga. Dan di sini kita lihat Bumi. Ya, Bumi BRMS Dewa kan kita lihat nanti teknikalnya. Bumi ternyata diakumulasi 66M. Lalu ada Dewa juga diakumulasi 60M oleh asing dan BRMS juga diakumulasi 55 miliar oleh asing. Tapi secara teknikal ada kepanikan dari sisi domestik, di mana domestiknya menilai bahwa ini adalah isu negatif gitu ya. Bentukan badan untuk ekspor satu pintu adalah isu negatif. Jadi yang banyak keluar ini adalah domestiknya. Tapi di sisi lain, akumulasi asingnya pun perlu kita pantau. Siapa tahu ini pun hanya sementara aja. Bisa saja besok malah berbalik net sell dan harganya turun. Jebol support ya untuk Bumi ya di bawah 200 per saham meskipun asingnya net buy 66 miliar. Kita cek BRMS-nya. BRMS hari ini juga turun ke support di 670 ya. Tadi sempat di bawah support di bawah 650. Jadi untuk BRMS hari ini ada asing yang masuk 55M seperti yang tadi kita lihat dan yang jualan adalah domestik gitu. Pembahasannya masih sama ya, di mana domestik menilai bahwa ekspor satu pintu itu yang akan dikelola oleh negara adalah isu negatif. Dan ada kabar juga guys, katanya besok Pak Prabowo akan berpidato ya di gedung DPR. Ya tentu saja teman-teman harus apa ya, harus memantau juga sih saya rasa ya. Kita perlu memantau apakah akan menjurus ke negatif lagi atau malah ke hal yang positif ya guys ya. Nanti akan tercermin ke market. Dewa juga turun ke zona supportnya di 380-an. Meskipun hari ini asingnya masuk, AKZP-nya masuk, tapi domestiknya jualan guys. Jadi harganya juga anjlok. Nah ini pun terlihat jelas terhadap saham-saham komoditas lainnya. Contohnya seperti saham batubara ada PTBA. PTBA hari ini anjlok 7% di 2.650 per saham. Ada distribusi dari domestik ya guys ya. AKYPBK-nya masuk, asingnya net buy 466 juta saja, tapi domestiknya di sini yang panik. Ya, domestiknya panik, mereka jual, harganya anjlok. Lalu ada AADI. AADI juga sama guys, anjlok 8,3%. Nah, ini yang kita
selalu bilang ke teman-teman, kalau harga sahamnya sulit naik, berarti waktunya take profit, seperti itu. Ya, congrats untuk teman-teman yang sudah take profit di harga atas. Karena kalau misalnya kita lihat harganya ini mulai turun berbalik ke harga sebelumnya, guys ya. Apakah bisa kembali ke 7.000? Bisa saja, guys. Tidak ada yang mustahil. Hari ini ada distribusi dari sisi domestik ya paling besar. Asingnya masuk ya guys ya, asingnya masuk di Adro, AADI ada netbuy juga nih 40M untuk AADI dan Adro juga sih ya. Adro akan kita lihat juga guys. Adro juga hari ini koreksi 5,2% di 2.330 per saham. Meskipun asingnya masuk, tapi hari ini yang panik selling adalah domestik. Untuk ADMR kita coba cek ya, ADMR hari ini juga anjlok lagi, turun 8% di 1.530 per saham, ada akumulasi dari asing 51 miliar, sedangkan domestiknya hari ini panik selling. Apalagi guys yang panik selling ya, Antamnya koreksi 3%. Lalu ada Archie ya koreksi 7%, ESA, TAPG bahkan ARB, Teens juga ya hari ini turun 12,9%. Coba kita cek ya guys ya untuk TAPG. Nah, TAPG ini ARB hari ini guys di 1.590 per saham di mana secara teknikal masih dalam posisi uptrend. Ini sebenarnya sempat kita bahas ya. Ketika kalian berasumsi harganya akan lanjut naik dan ternyata gagal, lebih baik teman-teman uh, tentukan batas CL-nya. CL misalkan CL-nya jangan lebih dari 5% ya sudah, disiplin aja gitu ya. Daripada teman-teman malah minus belasan persen, malah minus puluhan persen, itu kan lebih parah lagi. Apalagi kondisi marketnya sedang kurang oke nih. Nah, ini kan minusnya 25%. Ya, jangan sampailah teman-teman nyangkut di harga tinggi. Jadi, trennya perlu dilihat juga. Kalau ini masih dalam posisi uptrend, berarti teman-teman belinya di harga yang cukup tinggi. Meskipun untuk strategi trend following, tetap harus ada strategi untuk cut loss ya. Meskipun hari ini asingnya masuk, tapi hari ini ya tentu saja panic selling ya guys ya, panic selling. Judulnya hari ini panic selling dari domestik, ya meskipun ada juga asing yang jualan sebenarnya. Teens juga hari ini ambrol ya guys ya. Teens ambrol. Teens juga berpotensi jebol support guys jika berlanjut. Jadi ya harus hati-hatilah. INRG juga turun. Coba kita lihat ya guys ya. NCKL hari ini anjlok bahkan 12% guys. Wah parah ya. Indi juga ARB. Karena isunya yang tadi kita bahas. Ya, Badan Bentukan Negara ini masih dipertanyakan dari sisi transparansi dan kebijakannya. Gitu. Indi ya hari ini turun juga, guys. Tadi apa NCKL ya? Nah, ini guys. Wah, lumayan sih ya, lumayan kalau di hold gitu ya. Memberikan damage yang besar baik dari sisi psikologis atau dari sisi materialis juga ya, dari sisi modal juga teman-teman pasti akan bingung juga ya, apakah sudah waktunya averaging down atau tidak. Kalau saya secara eksplisit menyebutkan bahwa ini belum waktunya averaging down karena masih dalam tahap yang belum stabil. Untuk saham yang paling banyak di net sell asing ada BCA, Brand, hari ini brandnya minus 5%, lalu ada BBRI, Aman Mineral hari ini anjlok 8%, Cuan juga anjlok 13%, DSSA ARB, TPI ARB hari ini 14 sekian persen ya, 15%. Lalu Medco turun juga, MAPI, Tekim, SMGR, PGO, lalu ada TOR, PEC, SIDO, HRTA juga minus 8%, lalu ada Astra International, CBRE, OASA, dan lainnya. Oke guys, jadi gimana nih menurut teman-teman? Apakah dengan isu baru ya, ekspor satu pintu dari pemerintah kita untuk batu bara, nikel, emas, lalu mungkin juga nanti ke logam lainnya ya, seperti contohnya nikel tadi sudah ya, nikel, lalu mineral ya, aluminium dan lainnya, lalu timah juga. Apakah ini akan berdampak buruk atau sebaliknya akan berdampak negatif untuk penguatan rupiah? Boleh tulis di kolom komentar guys ya. Dan nanti kita pun akan lihat apakah ini juga akan berlaku ya untuk ekspor-ekspor lainnya.
Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.